Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi di ibadah online pada minggu ini. Adapun firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, saya beri tema damai di tengah badai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian kami Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau saja yang kami tinggikan dan dimuliakan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang mau mengganggu pelayanan firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Biarlah Roh-Mu Tuhan mencelikkan mata rohani kami Tuhan. Supaya kami taat dan setia mengiring Engkau, mengikuti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur pasal yang ke-29, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Shalom. Sebagaimana tadi saya utarakan, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya damai di tengah badai. Saudara-saudara yang kekasih, biasanya kalau suasananya tenang, rumah tangganya langgeng, anak-anak bukan anak-anak yang membandel, tetapi anak-anak yang penurut dan dengar-dengaran, manis, disertai dengan keuangan yang lancar, kesehatan prima,
pekerjaannya aman, lancar, maka mudah bagi kita untuk merasakan damai sejahtera, bukan? Pasti kita merasa ayem tentrem, ketenangan meliputi seluruh eksistensi hidup kita. Bukan hanya secara pribadi, tetapi di dalam keluarga. Bahkan mudah bagi kita, sangat mudah bagi kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Kayaknya kalau semua seperti yang saya utarakan tadi, waduh, rasanya kita sudah berada di halaman sorga, bukan? Apalagi yang kita pikirkan, semuanya oke, ya. Anak-anak tidak ada yang bandel, tidak ada, ya. Keuangan lancar, kesehatan prima, wah, senang. Nah, saudara, bagaimana kalau kondisinya terbalik? Keuangannya seret, sudah seret keuangannya, sakit-sakitan, anak-anak bandel, membangkang, pekerjaannya juga Senin Kemis nggak lancar. Saya percaya sebagian besar dari kita yang mendengar firman Tuhan ini, pasti kita akan mengeluh. Tidak ada pujian yang keluar dari mulut kita. Malah persungutan terjadi. Marah dengan situasi, marah kepada keadaan, bahkan marah terhadap Tuhan. Tuhan, kok hidup saya seperti ini, pontang-panting, merana, dan tidak menutup kemungkinan pasti kita semakin khawatir. Bahkan khawatir kita secara berlebihan. Tidak ada damai. Bahkan kita kehilangan damai sejahtera. Yang ada itu hanya kesedihan. Saudara-saudara, saya percaya kita pernah mengalami hal-hal yang sedemikian, bukan? Mungkin bukan kita semua. Tapi mungkin sebagian besar dari kita juga mengalami hal seperti itu, bukan? Apalagi dengan adanya pandemi yang hampir 2 tahun kurang. Ya, puji Tuhan. Kalau saat ini sudah ada pencerahan, ya. Saat ini sudah ada pencerahan, sudah ada sekolah tatap muka, ya. Wisatawan mancanegara, mereka sudah booking hotel di Nusa Dua sana. Sudah terdaftar 2.000 orang. Mereka sudah booking hotel untuk bulan November.
Bahkan restoran sudah dibuka, sudah tidak ada lagi peraturan kendaraan Senin Rebu atau ganjil genap. Saat ini saya katakan sudah ada pencerahan, ya. Sudah ada pencerahan. Tapi itu nanti. Tapi saat ini kita masih belum berubah. Bahkan memang untuk menuju pencerahan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kita harus berubah. Yang harus berubah dari kita yaitu sudut pandang. Sudut pandang kita atau fokus kita. Saya mau beritahukan, apabila fokus kita hanya tertuju kepada masalah, maka kita akan menjadi takut dan tawar hati. Karena yang dipikir hanya masalah. Saya mau buat ini, tapi akhirnya kita menjadi tawar hati. Dan menjadi kecillah kekuatan kita. Gak berani bertindak. Gak berani melangkah. Karena pikiran kita hanya terfokus ke masalah. Ya. Duduk, merenung, mikirkan masalah. Tidak bisa tidur di tempat tidur, bolak-balik. Tidak bisa tidur. Karena apa? Karena mikirkan masalah. Makanya Amsal Sulaiman berkata di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ini menurut Amsal. Tapi itu kalau pandangan kita terhadap masalah. Hanya terus memikirkan masalah. Tapi kalau fokus kita atau kita fokus pada suara Allah dan kekuatan Allah, maka kita akan berani menghadapi tantangan. Tantangan demi tantangan di dalam hidup ini. Saudara, suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Mazmur 29 ayatnya yang keempat. Jadi harusnya kita fokus kita harus kepada suara Tuhan. Karena suara Tuhan penuh dengan kekuatan. Kalau kita fokus mendengar suara Allah, kita tidak takut menghadapi tantangan demi tantangan. Suara Tuhan bisa kita dengar melalui firman-Nya. Ya, saya mau beritahukan, suara Tuhan itu ada di buku ini.
Suaranya adalah sumber kekuatan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya harus membaca firman-Nya. Kalau kita membaca firman Tuhan, suara Tuhan kita dengar, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Agar kita berani menghadapi berbagai-bagai tantangan yang datang setiap saat. Saudara-saudara, ada kalanya kesesakan dan kesusahan akan datang di dalam hidup kita. Nah, ketika saat itu tiba, kita sebagai orang percaya, kita harus kuat di dalam Tuhan dan memandang Dia sebagai perlindungan kita. Ulangan 33 ayat yang ke-27. Dan kita berseru kepadanya, yakin bahwa janjinya untuk tidak akan meninggalkan kita. Itu benar. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Dan orang yang mengandalkan Tuhan dengan setia, ya, bukan kalau kita mengandalkan Tuhan berarti kita setia. Kita akan diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran. Luar biasa, bukan? Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita membaca di dalam Mazmur, tadi kita sudah membaca di dalam Mazmur 29 ini. Di sini dikatakan suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Mazmur 29 ayat yang ketiga, 4, 5, 7, 8, dan 9. Di sana dikatakan suara Tuhan, dan suara Tuhan. Saudara-saudara, kuasa dan kemuliaan Tuhan diperlihatkan oleh pemazmur melalui alam. Oleh sebab itu, ketika kita berada di padang gurun kesusahan, di mana badai datang bertubi-tubi, silih berganti, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Percayalah, Dia mampu mengatasi semuanya. Ada nyanyian dari anak-anak sekolah minggu. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Nah, saudara, masalah selalu ada dimanapun kita berada. Tapi Tuhan juga ada di mana-mana. Suara Tuhan mengguntur, suara Tuhan ada di air bah, ya. Jadi apa yang perlu kita takutkan?
Dia bersemayam di tempat yang tinggi. Dia senantiasa menyertai saudara. Oleh sebab itu, kembali saya mau ingatkan, beri waktu untuk membaca firman Tuhan. Tidak sukar untuk membaca firman Tuhan. Saudara dimanapun bisa membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bukan berbentuk buku lagi yang begitu tebal. Tapi di dalam HP saudara ada firman Tuhan. Saudara mau membaca hurufnya lebih besar, silakan. Tidak ada alasan untuk saudara tidak membaca dan mendengarkan suara Allah. Kalau tidak ada masalah, kita bisa jatuh tergeletak. Tapi kalau suara Allah, atau kita mengandalkan suara Allah, kita memiliki masalah. Oh ya, ada di Alkitab firman Tuhan berkata, kita sendiri dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat, di musim pandemi ini, memang tadi saya katakan sudah ada pencerahan, ya. Tapi mengapa pemerintah masih belum izinkan bebas total? Masih PPKM level 2. Jawa Bali level 2, belum dikasih level 1. Mengapa? Karena mengingat masih ada gelombang ketiga, itu prediksi. Saya tidak menakut-nakuti, saya juga ada di dalamnya. Tapi mari saudara, tadi saya sudah katakan, Tuhan ada di mana-mana, di atas gunung ada Tuhan. Kita di laut ada Tuhan. Di darat ada Tuhan. Makanya tergantung saudara mendengar suara Tuhan atau tidak. Peka dengan suaranya atau tidak. Kalau saudara mau menang, mau diangkat dari permasalahan, bergumulah. Dengarlah suara Tuhan. Karena itu akan merupakan kekuatan bagi saudara. Saudara ingat, Tuhan tidak menghilangkan persoalan di dalam hidup kita. Amin. Saya aminkan. Karena melalui persoalan, melalui masalah, iman kita menjadi dewasa. Tapi dia menunjukkan kekuasaannya melewati persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, doa kita seharusnya bukan melenyapkan masalah di dalam hidup kita. Kadangkala kita berkata, Tuhan, kok masalah datang lagi sih? Kapan pencerahannya Tuhan? Ya, saya kembali ulangi. Doa kita seharusnya bukan minta Tuhan melenyapkan masalah di dalam hidup kita. Tapi satu, mintalah agar Tuhan bekerja melalui masalah atau melalui badai agar namanya dimuliakan melalui hidup saudara dan saya. Kemudian yang kedua, mintalah agar kita diberikan kekuatan dan damai sejahtera walaupun di tengah masalah. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam
Mazmur 29 ayat yang ke-11. Ini doa dari pemazmur. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Ini terjadi kalau kita fokus kepada suara Tuhan. Kalau kita fokus membaca atau mendengar suara Tuhan lewat membaca Alkitab di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Seperti tema pada khotbah ini, damai di tengah badai. Ya, jadi walaupun ada badai, ada pergumulan di dalam kehidupan kita, ada padang gurun yang mau melanda, kegersangan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita fokus kepada suara Allah, maka badai itu akan sirna dan kita akan mengalami damai di tengah badai. Maukah saudara? Amin.